Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini hadir langsung dari ruang kerja Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung bersama dengan Pak Artijo Alkostar. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Marisa. Pak, ini berkasnya kayaknya penuh sekali memenuhi ruangan Bapak. Iya penuh, ya kerjanya Hakim Agung harus begitu, harus diselesaikan Pak, tugas negara ini. Tapi Pak, kalau misalnya saya lihat berkasnya, ini saya nggak kebayang satu orang harus membaca berkas seperti ini. Tipis-tipis lah itu. Segini tipis Pak? Iya tipis. Daripada itu Pak, yang tinggi-tinggi itu. Luar biasa Pak Artijo. Penanganannya masih buruk banget, mulai dari polisi, kemudian jaksa, sampai ke hakim pengadilan itu juga masih buruk, masih banyak yang harus dibenerin sih. Saya pikir sudah lumayan baik dan perlu ada peningkatan di kedepannya. Kayaknya agak kurang tegas, agak kurang untuk kayak masalah korupsi aja ibaratnya kurang di hukumannya kurang membuat pelakunya jerak gitu. Masih kurang baik. Sebenarnya gara-gara oknumnya sih, oknum yang ngejalanin hukum itu sendiri. Kurang banget, soalnya masih banyak korupsi di mana-mana dan nggak ditegakkan dengan benar ya. Hukum Indonesia belum terwujud dengan keinginan semua masyarakat, jadi perlu diwujudkan sesuai dengan keinginan kehendak semua masyarakat. Hukum mati sekalian, biar pada kapok, efek jerahnya lebih buat mereka. Koruptor harusnya dihukuman mati. Harusnya sih untuk koruptor itu kalau nggak penjara seumur hidup, hukuman mati. Soalnya dia benar-benar udah merugikan negara, merugikan rakyat juga soalnya gitu. Penjara, lalu hukuman seumur hidup kali ya, yang paling cocok. Dimiskinin aja sampai semiskin-miskinnya. Kalau bisa dihukum mati. Sejak diangkat menjadi Hakim Agung pada tahun 2000, Artijo Alkostar menunjukkan taringnya. Ia menangani berbagai kasus besar, mulai korupsi hingga kejahatan narkotika. Kita akan bicara nih Pak seputar hukum tentunya. Silakan. Hukum di Indonesia ya. Kan ada yang namanya hakim karir dan non karir. Iya. Nah, sebagai hakim agung yang berasal dari jalur non karir, bagaimana sih pandangan Anda terhadap posisi hakim non karir ini? Ya biasa aja, saya bertindak sama dengan hakim karir di sini. Sebetulnya penyebutan karir dan karir itu kurang tepat juga, karena karir saya kan sebagai advokat dulu kan. Ya karir juga, karir saya sebagai advokat. Hanya kalau yang karir itu sejak awal dia dari hakim. Perbedaan kualitas adakah antara karir dan non karir? Menurut saya kok tidak ada gitu ya. Karena itu syaratnya untuk masuk jadi hakim agung sudah ditetapkan kan. 15 tahun berpengalaman dalam hukum. Oke. Ya. Saat menangani kasus, Anda ini juga terkenal sebagai salah satu hakim pertama yang berani menelurkan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Iya. Apakah dissenting opinion ini cenderung mendukung proses peradilan? Jadi hakim dalam memutus perkara itu harus mempertanggungjawabkan kepada kebenaran ilmunya yang bisa diuji oleh siapa saja. Yang kedua adalah hakim memutus perkara harus bertanggung jawabkan kepada institusinya, lembaganya. Ketiga, putusan hakim itu harus dipertanggungjawabkan juga kepada publik, stakeholder masyarakat. Jadi kalau misalnya koruptor dihukum bebas atau dihukum berat, itu publik harus menerima apa alasannya ini. Yang keempat, putusan pengadilan itu harus dipertanggungjawabkan juga kepada hati nuraninya dia sendiri. Jadi hakim itu sebetulnya
sebelum mengadili sebetulnya diadili oleh hati nuraninya sendiri. Benar enggak? Saya berlaku adil lah gitu. Ketika Anda mengeluarkan dissenting opinion, ada nggak sih dampak terhadap jalannya persidangan selanjutnya? Apa sudah ya udah ini dissenting opinion, tapi misalnya hasilnya tidak sesuai dengan kehendak Anda, tapi ya udah setidaknya saya udah keluarin gitu. Iya. Anunya begitu, tidak boleh berpretensi apa. Pokoknya produknya seperti itu ya. Tapi mungkin dalam upaya hukum lain itu bisa saja berdampak. Dissenting opinion pertama saya dulu dalam satu bank ya, Bank Bali. Ya, Bank Bali. Itu saya dissenting opinion. Tapi kemudian jaksa PK. Lalu putusan PK-nya itu sama seperti saya yang dissenting opinion ini. Berarti ini ada dampaknya maksud saya. Benarkah di MA itu agak-agak tabu sebetulnya mengeluarkan dissenting opinion, Pak? Oh enggak, begini. Saya mengeluarkan dissenting opinion itu dulu belum ada undang-undangnya. Belum ada undangnya. Tapi setelah produk undang-undang tahun 2004 ya, ada dibenarkan itu, ada lembaga dissenting opinion itu. Jadi sudah ada dasar hukumnya. Oke. Dan juga kalau misalnya kita bicara mengenai korupsi gitu ya. Dan Anda ini dikenal sebagai hakim yang bisa dibilang dalam tanda petik berdarah dingin kalau misalnya menghadapi kasus-kasus seperti ini gitu. Apa sih hukuman yang sebetulnya pantas bagi pelaku tindak pidana korupsi? Korupsi ini kan pencuri uang rakyat ya, kejahatan kemanusiaan. Ini adalah merampas hak-hak dasar rakyat Indonesia dan juga memalukan negara kita di dunia internasional. Negara kita ini kan termasuk masih 2 tahun yang lalu itu ranking 100 itu. Sekitar sama dengan Nigeria atau Suriname lah gitu. Lalu orang Denmark itu terkenal bersih negaranya, dia mengatakan begini, maaf, nenek moyang saya tidak ada yang berbudaya korupsi. Gitu. Jadi dia bangga itu tidak korupsi itu. Kita ini kan tidak berani mengatakan demikian. Bayangkan aja kalau koruptor itu seenaknya setelah korupsi lari ke luar negeri. Yang sudah terjadi juga. Iya, banyak kan. Ini negara apa ini? Kok dilecehkan hukumnya kan? Berarti kalau bicara mengenai memberikan hukuman yang ekstra hati-hati tapi juga memberikan efek jera. Apa Pak? Ya, salah satunya adalah pidananya yang setimpal. Kan biasanya tuh yang muncul kalau misalnya mau menghukum koruptor itu ada 2. Ada satu pemiskinan, satu lagi hukuman mati ya. Tanggapan Anda terhadap hukuman mati? Iya, hukuman mati menurut saya layak karena koruptor itu kan membunuh banyak orang sebetulnya ya. Membunuh secara tidak langsung. Ini saya kira suatu petunjuk bagi para penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan hukum itu untuk memberikan prevensi pencegahan ya kepada para publik untuk tidak meniru para pelaku-pelaku. Dengan cara memberikan atau memperlihatkan nih koruptor ini dihukum mati. Iya. Kalau boleh dihukum mati. Boleh dihukum mati korupsi di Indonesia, koruptor di Indonesia itu kalau dia korupsi dalam bencana alam nasional. Yang kedua adalah kalau dia mengulangi lagi seperti tadi itu. Ya. Tapi ini belum ada yang mengulangi lagi. Oke. Diatur tapi sulit diterapkan. Tapi mungkin. Ya, memungkinkan. Oke. Kalau pemiskinan Pak? Kalau pemiskinan sudah efektif belum? Pemiskinan itu saya kira itu istilah masyarakat ya. Pengadilan itu tidak ada istilah pemiskinan. Yang ada istilahnya adalah uang pengganti sebanyak-banyaknya yang dia peroleh dari korupsi itu. Masa sih Pak? Banyak. Kok banyak sekali ya kalau misalnya kita lihat tuh di masyarakat gitu yang ngerasa sakit hati gitu Pak. Iya. Karena dia korupnya berapa misalnya nih ya, Iya. kita ada 10 gitu. Dia korupnya 10 tapi dia dikasih uang dendanya hanya 1 gitu. Terus 9-nya kemana dong? Oh enggak lah. Karena itu harus ada perhitungan. Jadi hakim itu dia bisa sewenang-wenang menjatuhkan hukuman uang pengganti tanpa dasar. Nggak boleh. Dasarnya harus dari BPK? Iya. Harus sementara ketua BPK-nya sekarang juga menjadi tersangka? Wah, saya tidak bisa menjawab. Tidak boleh mengomentari saya itu. Oke, baik Tidak Pak. boleh mengomentari saya. Anda juga dikenal oleh masyarakat anti banget yang namanya membicarakan perkara di ruang kerja Anda ini. Oh iya, Pak, udah boleh, Pak. Tapi itu kan prakteknya ada, Pak. Apa? Praktek seperti itu ya, bukan Bapak, tapi maksudnya ya mungkin rekan-rekan yang lain. Oh, nggak boleh, disensor di bawah itu, Pak. Siapa mau ketemu saya, misalnya kawan lama saya, nggak boleh ke sini. Kawan lama pun nggak boleh? Nggak boleh, kalau hanya berbicara kucing beranak di sini, nggak boleh di sini.
tugas saya kan nggak boleh. Harus disensor dulu, ditanya dulu Pak Artijo ini ini kawan lama Tapi ya kepentingannya apa? Ya, gitu, ya. Boleh. Terus terang keluarga saya belum pernah ke sini, adik saya, keluarga saya itu belum pernah. Nggak boleh. Oke. Di rumah aja, di apartemen saya itu. Iya kan ketemu juga ya. Iya ketemu, nggak harus di sini. Saya bilang sama keluarga saya, yang famili Anda itu Artijo, tapi ya kalau hakim agungnya bukan. Jadi jangan dihubungkan, karena banyak korupsi itu orang itu menggampangkan masalah kan. Oh karena ini punya keluarga ini, lalu seolah-olah bisa mengatur, bisa menghubungi ya. Jadi ketika Bapak meninggalkan ini ya istilahnya jasnya dilepas di sini gitu, jas mahkamah hakim agungnya. Tapi seberapa efektif sih langkah itu Pak dalam membentengi independensi Anda gitu? Iya, kalau saya itu kan efektif kan. Dulu saya pertama kali ruang saya di lantai 3 itu saya mengatakan betul, meletakkan nulis pertama kali, baru masuk itu ya. Karena banyak orang mau bertemu itu, saya dulu nulis tidak menerima tamu yang berhubungan dengan perkara. Saya tempel di ruang itu, di ruang tiga. Itu saya kira efektif karena setelah itu lalu di Mahkamah Agung dibuat itu tempel banyak sekali lalu. Oh ya? Iya, ditempeli. Itu harus dijagalah jarak itu. Sekarang ini saya harus siap untuk tidak berkawan dengan orang kalau saya hukum misalnya kalau saya hukum. Ya harus begitu, Pak. Ketika jadi hakim agung apa saja yang tiba-tiba berubah dari ya harus berubah, Pak. Benar, Pak. Dari pertemanan satu berubah. Pertemanan juga ya, dari dalam ya tentu juga tingkah laku. Kalau dulu saya seenaknya, sekarang ya tidak perlu seenaknya lagi. Seenaknya seperti apa contohnya, Pak? Ya artinya kalau makan kongko-kongko dengan kawan banyak kan banyak. Sekarang ya jarang begitu. Kesepian nggak Pak? Putar lagu dan sudah nggak sepi kan. Mana di sini nggak ada radionya? Nggak boleh di sini lagu di rumah. Oke. Kalau gitu apa ya? Ada nggak sih cara yang efektif dan itu langsung dibuat sebuah sistem di mana seluruh hakim itu bisa terhindar dari hal-hal seperti yang terjadi oleh Akil gitu loh? Yeah. Sistemnya. Secara sistem jadi semua hakim itu bersih. Ya di Mahkamah Agung ini sudah ada pengawasan. Seperti apa bentuk pengawasannya? Ya, intern ya. Kita untuk mengurangi, saya kira badan pengawasan Mahkamah Agung ini sudah bekerja maksimal ya. Dan sebagian sudah banyak dikontrol, dibawa ke Mahkamah Kode Etik gitu Pak. Ya saya tidak tahu, saya tidak pernah menghitung. Misalnya 12 juta gitu kan per bulan. Berarti setahun 120 juta lebih ada lah ya. Silakan lah publik menganukan, tapi saya tidak pernah. Tapi sekretaris dari Mahkamah Agung ini punya harta kekayaan 33 M. Citra Lembaga Peradilan Indonesia belum memenuhi harkatnya sebagai lembaga yang berwibawa dan disegani di tanah air. Ini bukan tanpa alasan. Tak sedikit hakim kedapatan berpraktik menyimpang, mulai transaksi perkara, jual beli putusan, hingga tindakan asusila. Aneka coreng tersebut mengimbas persepsi buruk publik. Survei oleh Global Corruption Barometer 2013 yang dilansir Transparency International Indonesia mengungkap institusi peradilan merupakan lembaga terkorup ketiga di Indonesia setelah kepolisian dan parlemen. Bahkan di tahun 2008, survei oleh Political and Economic Risk Consultancy yang berbasis di Hong Kong menempatkan peradilan Indonesia pada posisi terburuk se-Asia. Berbagai upaya pun ditempuh guna memperbaiki citra lembaga sebagai penegak supremasi negara hukum. Salah satunya dilakukan Mahkamah Agung melalui cetak biru pembaruan peradilan Indonesia yang berproses hingga tahun 2035. Cetak biru itu adalah merupakan visi dan misi daripada Mahkamah Agung. Jadi visi Mahkamah Agung adalah terwujudnya badan peradilan yang agung. Kalau kita ngomong agung itu more than excellent. Jadi lebih dari excellent. Kalau saudara berbicara masalah peradilan, 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu, sekarang semuanya jauh lebih berbeda dengan 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Program Cetak Biru ini telah memunculkan nilai positif.
Di antaranya, akses masyarakat pada proses dan produk peradilan jadi terbuka. Karena sebelum adanya keterbukaan informasi publik di Mahkamah Agung, putusan itu sangat sulit sekali untuk diakses. Kalaupun diakses, kita perlu ada transaksi dengan petugas di pengadilan untuk mendapatkan putusan itu. Tapi dengan keterbukaan informasi di pengadilan sekarang, ada ratusan ribu perkara yang sudah diupload di website Mahkamah Agung, dan itu masyarakat bisa dengan mudah untuk mengakses putusan-putusan. Masalah pengawasan perilaku hakim juga masih menjadi PR. Terkait hal ini, Komisi Yudisial hadir sebagai mitra Mahkamah Agung. Selain itu, Komisi Yudisial juga mencatat penyelewengan masih bergulir. Kita masih mengalami situasi yang tidak mengarah kepada perbaikan. Situasinya stuck masih. Artinya transaksi masih berjalan. Hakim masih ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi angkanya memang tidak banyak. Tapi bukan itu yang penting. Poin kita yang penting adalah ketidakpercayaan masyarakat pada proses dan putusan itu masih tinggi. Rekrutmen hakim turut menjadi perhatian pembaruan peradilan, seperti menghadirkan sejumlah hakim agung melalui jalur non-karir. Ya, keberadaan hakim non-karir ini sangat baik ya bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki kelembagaan dari sisi internal ya. Karena dengan adanya hakim non-karir itu bisa memberikan wacana baru, suasana baru dalam hal organisasi di Mahkamah Agung. Ya, kita bisa sebutkan berapa tokoh yang sukses direkrut dari jalur non-karir, seperti misalkan Pak Artijo Alkostar. Pencapaian perbaikan yang berhasil ditempuh bukan berarti sudah memuaskan. Meski demikian, sosok Artijo Alkostar yang fenomenal layak menjadi contoh figur hakim berani dan tak pandang bulu. Proses menghasilkan keputusan itu seperti apa sih Pak? Apalagi kalau misalnya hakimnya itu kan banyak, ada majelis hakim ya, ada hakim yang utama, terus ada hakim-hakim yang lain. Dan bagaimana bisa proses menyamakan visi sampai akhirnya menghasilkan sebuah keputusan itu seperti apa? Ya musyawarah, musyawarah hakim ya. Setelah dia sama-sama mendengarkan saksi-saksi, ya, membaca surat dakwaannya, tentu dia itu bermusyawarah bagaimana yang tepatnya ini. Sekarang kita bicara mengenai ini Pak, gaji atau kesejahteraan dari seorang hakim agung. Ini kan banyak sekali ada tunjangannya gitu. Nah, posisi hakim agung ini kan posisi yang ya bisa dibilang ancamannya juga ada gitu loh. Apakah Bapak setuju gitu misalnya tunjangan keamanan itu ya dinaikin gitu, karena kan kayak tadi Bapak bilang hakim utamanya pada saat mengadili Soeharto itu ditembak. Lalu? Itu saya kira kewenangan dari Ikatan Hakim Indonesia, ada organisasi kita itu, Ikatan Hakim Indonesia, untuk menyuarakan sejauh mana itu bergema di kalangan hakim. Tapi kalau pribadi saya itu tentu saya tidak punya opini, terus terang saya tidak punya opini. Tapi sejauh ini Bapak karena itu kan misalnya berbeda kan, orang bisa aja itu perlu itu ya. Perlu pengamanan, misalnya saya tidak perlu pengamanan misalnya kan. Yakin Pak? Saya yakin saya tidak perlu. Oke. Beberapa waktu lalu itu ada pemberian iPod sebagai souvenir. Oh, iPod ya? Pernikahan anak sekretaris MA gitu. Dan dia juga kalau misalnya kita lihat laporan harta kekayaannya tuh sejauh ini 33M. Sedangkan kalau misalnya saya baca Bapak itu gajinya aja 12 juta per bulan ya. Tapi si sekretaris ini yaitu Nur Hadi dia bisa punya 33M. Apa tanggapan Bapak tentang bisa dikatakan dugaan gratifikasi pemberian iPod ini? Menurut saya itu tidak ada lah niat gratifikasi itu. Itu kan tergantung pada apa, dan itu acaranya kan pernikahan, bukan acara yang lain-lain. Ya. Tapi kan pernikahan biasanya menjadi jalur. Ya bisa aja seperti itu kan, bisa aja seperti itu. Oh, menurut KPK gratifikasi harus dikembalikan gitu. Terus Anda mengembalikan Pak? Hakim Agung semuanya mengembalikan.
Oh, akhirnya dikembalikan? Dikembalikan semuanya. Oke, tapi menurut Anda itu bukan gratifikasi saat itu? Di Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung itu kan harganya tidak sampai 500 gitu. Ribu? Ya, ribu ya. Tapi menurut KPK itu selalu lebih dari 500. Tapi jadi menjadi hakim agung itu sejahtera nggak sih, Pak? Sejahtera itu menurut saya relatif ya, tergantung pada kemauan kita, ya, kepada background kita ya. Saya ini kan dari keluarga ya biasa saja. Ya tentu style pilihan saya itu ya sederhana saja lah gitu lah, sederhana saja. Tentu juga berbeda. Jadi nggak nyari duit di sini gitu ya Pak ya? Apa? Nggak nyari duit di sini gitu? Saya kira kalau kerja itu hanya menyelesaikan tugas saja gitu. Sebulan gaji dari seorang hakim agung itu berapa sih totalnya? Setahun ya? Ya saya nggak tahu, saya tidak pernah menghitung. Misalnya 12 ya, 12 juta gitu kan per bulan. Berarti setahun 120 juta lebih ada ya, lah silakan lah publik menganukan, tapi saya tidak pernah. Tapi sekretaris dari Mahkamah Agung ini punya harta kekayaan 33 M. Ya nggak boleh saya mengomentari itu. Oh gitu? Nggak boleh. Tapi sebenarnya nggak nyampe situ kan Pak? Kalau misalnya dihitung-hitung gitu. Nggak menjawab itu pertanyaan Pak Marsin. Oke, baik. Baik, kalau berbisnis, hakim boleh berbisnis Pak? Hakim. Saya nggak tahu ya Pak peraturannya, karena saya bukan dari hakim karir gitu, non karir. Tapi nggak boleh atau nggak boleh aturannya? Saya tidak tahu kalau hakim itu. Berarti ketika seseorang itu memutuskan untuk menjadi hakim, apa saja pantangannya? Yang ada dalam kode etik hakim itu, pedoman perilaku hakim itu. Apa saja? Ya itu harus berlaku jujur, harus ini, banyak itu, kan 10 poin. Ketika di waktu luang, apa yang biasanya Pak Artijo lakukan? Luang? Kan nggak kerja terus Pak, ya oke berkasnya banyak, tapi kan nggak mungkin kerja terus. Ya tentu saya Pak putar lagu, yang membaca buku, ya, berdialog. Membaca buku itu kan berdialog dengan diam ya. Lalu baca lagu-lagu penting itu untuk menukan hati kan. Lagunya harmoni jiwa. Gitu. Oh yes. Sekarang kita agak flashback Pak. Ya. Pengalaman masa kecil, dulu orang tua Anda tuh seperti apa sih kepada Anda? Ya biasa aja lah, bapak saya itu seorang petani ya, dan pernah menjadi guru ngaji. Saya lahir di Situbondo, Jawa Timur. Ayah ibu saya dari Madura, dari Sumeneb ya. Lalu ya keluarga saya itu keluarga tani jelas itu. Saya ngaji waktu kecil ya, ngaji di surau. Setiap ngaji itu mesti latihan silat gitu deh. Silat ya. Silat. Ya saya lu ikut juga silat. Jadi untuk untuk fasih memegang celurit misalnya kan. Makanya sampai sekarang ada celurit di situ. Enggak, itu aja hiasan itu. Ya jadi kita lah belajar silat itu ya. Silat dengan celurit itu. Lalu setelah itu saya di SMP di Asem Bagus itu Bondo ya. Lalu SMA-nya saya itu Bondo. Fakultas Hukum saya di Universitas Islam Indonesia di Jogja, S1 di situ. S2 saya di Universitas Northwestern di Chicago ya, di Chicago. Sebelum di Chicago karena saya pernah direktur LBH tahun 1983 sampai 89. Setelah itu saya ikut lawyer training di New York, di Columbia University ya, 6 bulan. Lalu saya bekerja di Human Rights Watch, organisasi HAM ya. Di New York? Ya, di New York ya. Lalu setelah itu saya ya S2-nya di Chicago dan S3 saya di Undip tentang korupsi politik. Jadi itu background flashback saya masa kecil sampai. Lalu saya menjadi hakim agung itu tahun 2000. Apa sih nilai-nilai yang diterapkan orang tua saat itu yang membuat Anda sebagai seorang Artijo yang sekarang? Ya, ayah saya senang aja kalau saya itu membela orang misalnya kan. Membantu orang, itu senang gitu. Itu kalau dibela. Dulu di UI misalnya sering ada keributan itu harus kamu bantu itu, harus dijaga itu. Harus dijaga itu. Itu saya kira ibu saya ya orang yang sangat sabar, itu tidak pernah marah.
Sosok Artijo Alkostar tidak bisa dipisahkan dari tumpukan berkas dan buku menggunung. Tak hanya ruang kerja di gedung Mahkamah Agung yang jadi sasaran. Pemandangan sama juga muncul di kediamannya di kawasan Sleman, Yogyakarta. Hamparan buku ini baru sedikit dari koleksi sang Hakim Agung. Sebagian lagi tersebar di kamar pribadinya yang sederhana. Dari total ratusan buku, beberapa di antaranya merupakan karya Artijo sendiri. Kebiasaan membaca dan hidup bersahaja Artijo menular pada keluarga terdekat. Nilai kesederhanaan itulah yang jadi panutan kebanggaan mereka. Kesederhanaannya itu salah satunya rumah yang dimiliki ini gitu kan, kendaraan memang tidak punya secara pribadi gitu kan, yang mendidik ke saudara-saudaranya termasuk adik-adiknya, saya ponakannya itu ya diajarkan hidupnya ya padanya gitu kan. Memang kalau ndak punya ya ndak punya gitu. Meski disibuki berkas-berkas, Artijo tetap rutin menyambangi rumah mungilnya ini. Hanya berukuran 54 meter persegi, tempat ini membuat ia rela menempuh jarak Jakarta-Yogyakarta saban akhir pekan. Jauh sebelum menjadi Hakim Agung di MA, Artijo menapaki karir sebagai aktivis di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Tercatat, ia pernah membela korban penembakan misterius di Yogyakarta, korban penggusuran Waduk Kedung Ombo, hingga korban insiden Santa Cruz di Dili, Timur Timur. Kasus yang ditanganinya tak jarang melahirkan teror atau ancaman bagi Artijo maupun pihak keluarga. Namun, semua dihadapi tanpa gentar. Karena Pak Artijo yang dilakukan itu betul gitu kan, dari kami pun itu tidak ada rasa khawatir, sedikit pun dari kami itu tidak ada rasa khawatir gitu loh. Karena Pak Artijo juga tenang gitu kan, tidak ada yang aku habis melakukan putusan ini umpamanya. Itu tidak pernah bercerita juga ke kami pun tahunya itu dari media. Meski kini berkarir di ibu kota, Artijo tak melupakan alma maternya Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 80-an, ia menjadi staf pengajar di kampus tersebut. Karakter Artijo yang tegas selalu lekat dalam ingatan mahasiswanya. Beliau selalu memberi materinya itu jam 12 malam, yang kita sudah ngantuk semua, kita udah bingung, ini ngapain jam 12 kok diberi training gitu ya. Nah, dan itu di luar kota. Terus beliau mengatakan, karena kita mungkin banyak yang mengantuk, beliau mengatakan bahwa saya tidak ridho Indonesia saya berikan pada Anda. Karena generasi Anda ini nggak layak untuk menerima estafet perjuangan dari generasi saya ke Anda. Ajaran Artijo pun telah menginspirasi mantan mahasiswanya untuk menjadi dosen di kampus yang sama. Apa yang pernah beliau ajarkan, atau gaya, metode, dan bagaimana dia menguasai materi yang akan diajarkan, saya akan mencoba bahwa saya menguasai materi ini supaya mahasiswa suka dengan materi ini, dan saya ajak diskusi mahasiswa tentang materi. Sebagai Hakim Agung berwatak lurus dan jauh dari kesan glamor, Artijo telah memberi warna tersendiri pada ranah hukum di tanah air. Ketika Anda membela, apa sih sebetulnya yang Anda rasakan, Pak? Enggak, begini saya kira, kita kalau membela orang itu hidup kita menjadi berarti gitu. Kita tidak bisa berarti kalau kita tidak pernah berbuat baik dengan orang lain, untuk dirinya sendiri kan. Jadi untuk kembali kepada fitrahnya, fitrah orang itu kan sebetulnya ia itu adalah jujur, tidak rakus, ya tidak sombong kan, itu fitrahnya manusia itu. Jadi kita selalu menjaga itu sebetulnya, harus menjaga badan kita. Badan kita jujur. Anda punya saudara nggak sih, Pak? Banyak saya saudara. Berapa saudara Bapak? Saya saudara satu laki-laki, yang kedua laki-laki sudah almarhum, yang ketiga wanita, satu almarhum, satu yang bungsu wanita lagi yang ada. Jadi saya bersaudara yang hidup bertiga dengan saya anak pertama ya. Profesinya? Ada yang pengacara ya. Wah, nggak jauh-jauh ya? Ya. Yang bungsu, yang wanita yang menjadi ibu rumah tangga di Situbondo, Jawa Timur. Ketika di waktu luang, apa yang biasanya Pak Artijo lakukan? Luang? Kan nggak kerja terus, Pak. Ya oke, berkasnya banyak, tapi kan nggak mungkin kerja terus. Iya tentu saya
putar lagu, yang membaca buku, yang berdialog. Membaca buku itu kan berdialog dengan diam ya. Lalu baca lagu-lagu penting itu untuk menukan hati kan. Lagunya harmoni jiwa. Gitu. Oh yes, harmoni jiwa. Harmoni jiwa. Jadi lagu itu untuk menjadi penyejuk itu termasuk juga dalam ahli agama seperti sufi misalnya itu kan banyak kan lagu-lagunya. Ya, apa biasanya lagunya yang Bapak dengarkan untuk mengharmonisasi jiwa? Ya banyak tergantung. Saya tidak fanatik terhadap anu tertentu. Saya gitu. dengar keroncong Pak. Keroncong juga ada sebagian. Yang saya lagu paling top saya kan itu lagu Massachusetts itu, lagu country. Oh. Massachusetts itu. Karena saya ingat waktu itu saya di New York 2 tahun itu Massachusetts itu kan tidak jauh dari New York. Iya, baik. Yang saya dengar juga nih Pak, Bapak itu nggak suka, ini kan kantor Bapak nih, ya kan banyak tumpukan-tumpukan itu. Bener nggak sih Bapak itu nggak suka ada orang yang masuk merapikan buku, koran, itu bikin Anda gusar gitu? Ya tidak boleh ke sana kalau anda ada tugasnya lalu membersihkan lalu. Kenapa Pak? Kan biar rapi. Iya mencari kan di mana lagi saya mencari ini sudah ada anunya. Jadi saya kalau di mana saya tempatkan itu mesti saya ini di tempatnya di situ dulu. Misalnya map di situ kan sudah ada aturannya itu. Ada aturannya di situ. Ini map ini untuk ini. Untuk memberikan makalah berbicara di sini itu harus saya tinggal ngambil ingat itu. Oh ini dia. Jadi orang nggak boleh bersih-bersih di sini gitu? Boleh, untuk apa bersih-bersih? Sudah bersih nih kok sudah. Oke. Bukan karena takut nanti disusupi ya Pak? Oh enggak itu enggak mempan, enggak berani tuh mensusupi saya. Nanti bisa berbahaya kalau begitu bermain dengan saya itu. Bapak juga pernah mau dikasih penghargaan kan? Tapi ditolak. Oh ya nggak boleh hakim. Hah? Nggak hakim. Kan penghargaan banyak, Pak? Iya, kan nggak ada ininya. Yang memberikan penghargaan itu banyak sekali memang kepada saya. Iya. Banyak sekali. Tapi itu harus ditolak. Hakim itu tidak boleh. Hakim itu harus tetap netral dalam dirinya. Tidak boleh terbebani. Kan bukan uang. Iya, meskipun uang nggak boleh. Kita menjadi berhutang budi kepada dia. Misalnya ke pihak akademis, universitas. Iya, gitu. itu tetap. Di alma mater saya pun saya tolak itu. Hakim itu bermimpi aja dilarang itu mendapat hadiah. Dilarang bermimpi dapat hadiah, hakim dilarang. Sampai segitunya Pak? Iya. Kayak penyogokan terselubung iya, gitu. terselubung. Iya. Untuk menjaga itu, apapun bentuknya itu saya kira tidak boleh. Bicara mengenai keluarga, Bapak punya putra berapa? Saya tidak punya putra. Tidak punya putra. Tapi Anda punya ponakan? Banyak sekali. Oke kan, nah itu kan berarti ada di lingkaran Anda. Iya, di lingkaran saya. Pernahkah Anda ketika berada di posisi ini merasa ketar-ketir gitu? Karena kan ya Anda sudah menjadi target bagi orang-orang yang tidak suka dengan Anda. Iya, gitu. iya. Nah, ada nggak hal-hal yang sampai sekarang tidak pernah Anda lupakan yang mengancam sekitar Anda saat itu? Belum pernah ancaman itu. Serius Pak? Iya, belum pernah. Jadi sebetulnya menjadi hakim agung tuh ya bukan posisi yang hot seat gitu loh. Apa? Hot seat, kursi panas. Oh enggak tergantung pada orangnya itu. Maksudnya? Kalau kita bisa amanah ya tidak pernah berhutang jasa dengan orang, kita menjaga netralitas kita, independensi itu nggak ada masalah. Jadi sejauh ini nggak pernah terima ancaman? Nggak pernah. Saya peringatkan yang mengancam saya itu hati-hati saya bilang. Bagaimana dengan Bapak ini punya reputasi loh. Saya kan pernah di Timur dulu kan diancam mau dininja malam-malam kan. Ternyata dia enggak salah kamar kan orangnya. Penimbunan misterius dulu saya diancam, dikirim surat. Artijo, kamu jangan sok pahlawan. Penembak misterius datang ke tempat tidur Anda setiap malam katanya. Katanya, iya. Saya waktu itu saya di LBH Yogyakarta ya saya tenang-tenang aja. Ini kalau orang ngancam itu biasanya nggak ada apa-apanya. Masa sih Pak? Iya. Lalu diancam mau dicelurit. Wah, itu langsung saya jawab kepada staf saya itu, saya kumpulkan. Nggak usah takut, saya bilang kan. Nanti saya ajari pegang celurit. Saya yakin saya lebih fasih megang celurit dari yang ngancam. Anda ini punya reputasi Pak, terutama di depan mata
koruptor gitu. Kalau misalnya koruptor udah dapat hakimnya Anda, pasti kayak aduh dia tepuk dahinya dia. Ya enggak lah, dia kalau baik ya, kalau dia tidak salah tentu kita katakan tidak bersalah. Tapi kalau sudah buktinya bertumpuk, jadi saya kira para penuntut umum itu dari kejaksaan, terutama dari KPK itu kan fakta-fakta awalnya kan sudah dipenuhi itu. Beyond reasonable doubt, tidak ada keraguan lagi 100% bagi penuntut umum, dialah pelakunya. Tinggal kita membuktikan. Di satu sisi ada itu Pak, tapi di sisi lain Corby akhirnya bebas. Kembali lagi mengulas begitu ya mengenai Corby ini. Corby sudah Anda jatuhkan vonis 20 tahun. Lah lalu kalau misalnya ada kejadian seperti ini gimana Pak? Ya itu publik yang menilai. Kita bicara kasus ya Pak. Ini mengenai Soeharto. Jadi apa yang membedakan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto dengan kasus korupsi lain yang pernah Anda tangani? Enggak, kalau Pak Harto itu kan di sini kan belum diadili. Waktu itu dimusyawarahkan Pak Safyuddin almarhum yang terhormat juga ada hakim agung lainnya. Ya. Kita putus waktu itu ya karena Presiden Soeharto kalau itu kan diminta untuk sama dengan pengadilan Jakarta Selatan untuk dikembalikan berkasnya gitu. Tapi argumentasi saya begini, jadi Pak Harto harus diadili untuk tidak menjadi beban ya pada beliau supaya bersih namanya. Lalu disepakati bahwa Pak Harto ini tetap terdakwa, tapi karena sakit harus diobati sampai sembuh dengan biaya negara. Jadi sebelum diadili lalu Pak Harto meninggal. Jadi ketika misalnya seseorang meninggal, sudah gitu? Iya. That's the end of the case? Selesai kasusnya? Iya, selesai. Tidak boleh. Pasal 77 KUHP kita itu menyatakan orang yang sudah meninggal ya sudah, perkaranya putus. Tadi kan Bapak bilang kita harus mengukur dari logika dan juga dari hati. Kalau dari hati banyak yang sakit hati Pak. Lalu bagaimana pertanggungjawaban ke masyarakat yang sakit hati ini? Itu lalu sanksinya sanksi sosial kan. Sanksi sosial. Jadi kalau dari segi hukum sudah tidak ada lagi. Aset-asetnya, kroni-kroninya? Oh, itu tergantung kepada jaksa untuk menuntut lagi, mengajukan surat dakwaan lagi. Itu bukan tugas pengadilan untuk mengajukan kasus. Kalau misalnya jaksa penuntut umum nggak ada yang nggak ada yang mengajukan? Iya, nggak ada. Oke. Kalau Angelina Sondak, apa sih yang menjadi pertimbangan Anda saat itu sehingga ketika putusan akhir itu keluar, yang awalnya dia tidak 12 tahun menjadi 12 tahun. Saat itu prosesnya apa? Pertimbangannya apa? Iya, karena pasalnya berbeda yang diterapkan. Pada saat itu pasalnya apa sebelum Anda? Ya, itu tidak perlu saya sebutkan lah. Pasalnya itu berbeda. Yang ditetapkan di yudik fakti itu berbeda pasalnya. Yang kita juga lalu berbeda sehingga lalu konsekuensi yuridisnya, sanksinya itu berbeda. Ketika bicara mengenai koruptor, Pak, apakah memang Anda itu akan selalu mencari pasal selain yang benar ya, selain yang tepat, tetapi juga yang memberatkan? Oh jangan mencari-cari begitu. Hakim itu memutuskan berdasarkan surat dakwaan, pasalnya sudah ada di situ oleh jaksa. Jadi itu saya kira yang saya terapkan itu sesuai dengan permintaan jaksa dan dakwaan jaksa. Ratusan pelanggar hukum telah mengenyam kegarangan pria berusia 65 tahun ini. Bagi para terpidana kasus korupsi, putusannya bak petir di siang bolong. Tentu saja, lantaran Artidjo tak segan melipat gandakan hukuman mereka di Mahkamah Agung. Nah, Pak Artidjo itu orangnya konsisten dan sederhana. Pak Artidjo dan Hakim Mahfud Tipikor betul-betul menghayati jiwa daripada undang-undang korupsi itu. Bahwa korupsi itu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara, merusak keadaan sosial dan lain sebagainya, ya, sehingga dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kegarangan Artidjo juga menjamah terdakwa kasus percobaan penyuapan pimpinan lembaga KPK Anggodo Wijoyo. Maret 2011, Anggodo dihukum 10 tahun penjara dari vonis sebelumnya 5 tahun. Putusan Artidjo yang kerap melebihi tuntutan jaksa dinilai tidak adil oleh beberapa kalangan.
keadilan itu adalah memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan agar dia jera dan tidak melakukan perbuatan lagi, atau menakut-nakuti orang lain supaya tidak berbuat. Itu filosofi daripada menjatuhkan hukuman. Nah, sepertinya kalau Artijo dia menganut balas dendam. Wah, orang ini salah, harus dihukum berat. Meski demikian, sejumlah terpidana tidak menjalani masa hukuman hasil vonis Artijo hingga selesai. Antara lain, koruptor kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia Sugiono Timan. Pada tahun 2004, ia dihukum 15 tahun penjara, namun berhasil bebas pasca peninjauan kembali pada Juli 2013. Selain itu, ada Shepel Corby, terpidana kasus penyelundupan narkotika 4,2 kg. Semula Corby dihukum 20 tahun penjara pada 2006, namun akhirnya memperoleh pembebasan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Februari lalu. Tak semua putusan Artijo menuai apresiasi. 7 Mei lalu, majelis hakim pimpinannya memvonis 4 tahun penjara atas mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan. Putusan yang tidak cukup bukti itu menggugurkan vonis bebas Hotasi dari Pengadilan Tipikor pada Februari 2013. Hotasi dihukum karena dianggap merugikan negara sebesar $1 juta Amerika, setara 12 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan jaminan penyewaan pesawat di tahun 2006 dengan perusahaan Threadstone Aircraft Leasing Group atau TALG. Namun, sang pemilik John C. Connor tidak bisa menyediakan pesawat serta tidak mengembalikan uang jaminan. Kami memperoleh vonis bebas di Tipikor Jakarta karena bukti-bukti begitu kuat menggugurkan dakwaan dan tuntutan jaksa. Kami tidak tahu mengapa majelis hakim Mahkamah Agung menerima kasasi dari jaksa. Sebenarnya saat itu vonis bebas pun, ini sebelum ada perubahan di MK ya, itu tidak perlu dikasasi oleh jaksa karena itu vonis bebas murni, Vrijspraak. Jadi kami yakin pasti majelis akan melihat apa adanya. Ternyata hasilnya tidak. Oleh karena itu saya selaku korban daripada hukuman ini ingin mempertanyakan apa alasannya. Ya, sebaiknya pedang anti korupsi itu tidak asal tebas, pukul rata. Hotasi berupaya mengejar uang negara tersebut lewat pengadilan di Washington, Amerika Serikat. Hasil persidangan memenangkan Merpati dan mewajibkan TALG mengembalikan uang jaminan. Kalau kasus Dr. Ayu, apa yang menjadi pertimbangan Anda saat memvonis hukuman 10 bulan penjara terhadap Dr. Ayu ini terkait dengan dugaan malpraktek emboli ini? Ya, itu saya kira hakim itu memutus karena sudah memenuhi unsur-unsur pasal ya. Pasalnya itu terpenuhi gitu. Jadi tidak hanya jangan saya. Itu kan majelis kan. Ya. Majelis 3 orang itu sepakat ya. Nah, ini memenuhi unsur-unsur itu. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Itu yang dianukan. Tapi kemudian muncul juga bahwa luar biasa ya dokter menangani pasien dengan kasus emboli ini tiba-tiba bisa masuk penjara gitu. Nah, ini apakah tidak akhirnya membuat enggan dokter lain untuk mengobati kasus penyakit? Itu saya kira konsekuensi suatu jabatan ya. Karena itu melakukan suatu perbuatan pidana ya, jangankan dokter, hakim aja kalau itu memenuhi unsur di dakwaan ya kita pidana juga. Kalau melihat kasus Shepel Corby, Shepel Corby ini kan waktu itu vonis hukumannya 20 tahun. Ya. Nah, Februari lalu itu ia bebas bersyarat. Kalau misalnya kita lihat, apakah boleh kita asumsikan atau kita simpulkan bahwa negara ini masih ramah terhadap kasus narkoba? Saya tidak pernah beri ampunan kepada narkoba, ini termasuk bahaya juga itu. Membahayakan, membunuh generasi muda ya. Ya saya kira sudah banyak itu. Ada yang dihukum 1 tahun, misalnya saya hukum 20 tahun, ada juga. Ya, kita hukum mati juga banyak ya. Untuk menjaga martabat negara kita ini, ya, saya kira kalau setiap di bandara itu disebutkan death penalty for drug trafficker kan gitu. Jadi ada dulu mahasiswa dari Universitas Chicago itu terkesan sekali dengan itu.
datang kepada saya, wah Indonesia ini tegas terhadap iya, supaya kita ini tidak menjadi sama seperti negara yang gagal menangani perkara narkoba seperti Meksiko, Kolombia, Brazil itu, Brazil. Kita itu jangan seperti itulah kita ini. Seperti itu. Makanya itu harus memberikan ancaman pidana yang setimpal untuk melindungi negara dan generasi muda Indonesia akan datang. Di satu sisi ada itu Pak, tapi di sisi lain Corby akhirnya bebas. Kembali lagi mengulas begitu ya mengenai Corby ini. Corby sudah Anda jatuhkan vonis 20 tahun. Lah lalu kalau misalnya ada kejadian seperti ini gimana Pak? Ya itu publik yang menilai. Oke. Kalau mengenai kasus wartawan Bernas, itu kan sudah 18 tahun nih bergulir. Iya. Dan nggak selesai-selesai. Iya, iya. Ya nggak ngerti kenapa nggak selesai-selesai gitu. Apa sih sebetulnya yang menjadi faktor kenapa ini nggak selesai-selesai Pak? Itu saya kira masalah kemauan politik aja Barahudin itu kan. Karena saya pernah menggugat Kapolri dulu ya. Kapolri karena polisi Bantul itu melarung darah Udin, melarung ke Laut Selatan. Ya, Laut Selatan. Saya gugat itu. Kalau ditunggu pidananya jelas itu tidak akan Kalau perdata ini kan mesti disidangkan dan ditayangkan bukti-buktinya itu yang saya inginkan. Lalu memang polisi Bantul itu melarung darah Udin ke Laut Selatan, ya, Lautan Hindia. Kita tanyakan, kita uji polisinya itu. Saudara melarung, apa itu diajarkan di sekolah polisi? Tidak Pak. Saudara berarti ngarang, saya bilang. Iya, ini inisiatif saya. Apa maksudnya saudara melarung itu? Ini supaya kita kepada Nyi Roro Kidul dan lalu wajahnya si pembunuh itu kelihatan katanya. Itu tidak masuk akal saya bilang. Tidak masuk akal. Itu nonsens saya bilang. Oke. Itu nonsens. Ya paling tidak sudah kita mengungkap fakta itu, ya fakta itu. Yang ditunggu publik itu sebetulnya pidananya. Iya. Ya, pidananya bagaimana menyeret para pelaku itu. Karena itu nampaknya itu ada kaitannya juga dengan kekuasaan ya. Kekuasaan Bupati Bantul atau di mana lagi gitu. Sehingga lalu itu sampai sekarang itu tidak tuntas lalu. Banyak kasus-kasus HAM di negara kita ini nampaknya budaya hukum kita itu belum mendukung itu ya. Kenapa sih Pak seperti itu? Pemahaman HAM masyarakat Indonesia itu kan baru kan. Seolah-olah HAM ini adalah konsep barat gitu. Padahal itu HAM itu kan martabat kemanusiaan kita, menjaga martabat kemanusiaan itu. Itu masih ada salah persepsi dari masyarakat itu. Kalau kita bicara kasus satu lagi Munir, ini terkait Polikarpus. Kan akhirnya Polikarpus itu mendapatkan keringanan hukuman. Iya. Apa penilaian Anda terhadap itu? Itu karena saya salah satu anggota di majelis kasasinya saya. Kasasinya si Polikarpus. Saya dissenting opinion itu. Iya. Saat itu Anda seperti apa? Dissenting opinion karena itu di Mahkamah Agung itu bebas ya. Jaksanya PK lalu dikabulkan PK-nya. Apa yang membuat Anda dissenting opinion Anda saat itu? Munir ini adalah hubungan kausalitas yang a posteriori dari akibat ke sebab. Akibatnya Munir mati diracun, tidak bunuh diri. Akibatnya ada. Lalu yang dicari ini adalah penyebabnya siapa ini? Bunuh, gitu. Lalu itu dipertimbangkan oleh Judek Fakti, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sudah saya benarkan benar sekali itu. Yang lain itu pendapatnya Munir itu tidak terbukti membunuh gitu ya. Mungkin terbukti untuk memalsukan surat izin dia terbang atau apa gitu ya. Tapi dalam pembunuhannya itu dibebaskan. Kalau melihat konteks Indonesia sekarang Pak, apa kira-kira kasus atau PR kasus hukum yang harus menjadi prioritas dan segera diselesaikan? Ya kasus-kasus tentang apa saja yang menjadi beban dari negara kita, itulah yang harus diselesaikan menurut saya. Senturi. Jadi bagaimana kalau kita ini supaya tidak memiliki predikat negara korup gitulah aja lah. Harapan untuk yang memimpin di 2014? Saya kok tidak punya harapan ya. Serius Pak? Iya di apa aja lah saya kira.
tidak punya Bapak harapan. juga mewakili sebagai masyarakat dan warga negara saya Indonesia. kira saya nih sebagai hakim netral aja, siapa yang terpilih menjadi presiden ya secara prosedural dan kita dukung gitu, pada dukung. Negara kita saya kira sudah lebih matang dari negara-negara Asia lain gitu. Saya kira kita harus bangga dengan itu menjadi bangsa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Artijo Alkostar. Terima kasih Bapak Marisa. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan seperti